hemat energi, hemat biaya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ningwati. Kali ini di episode yang hari ini yaitu tanggal 17 September 2022. Ningwati membahas tentang energi yang ada di Belanda sini. Simak terus ya sampai habis supaya kalian tahu bahwa inflasi, terus kenaikan BBM itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Belanda dan seluruh Eropa, juga mungkin seluruh dunia. Oke, tak lupa Ningwati ucapkan terima kasih kepada para subscriber baru dan selamat datang di channelnya Ningwati kali ini, dan semoga kalian suka dan tetap mengikuti secara setia vlog-vlognya Ningwati. Oke, terima kasih. Sejak beberapa bulan ini, pemerintah Belanda selalu mendengung-dengungkan tentang hemat energi. Karena apa? Itu berkaitan dengan minimnya energi pada saat ini. Terutama pemakaian pada musim dingin, seperti musim gugur dan musim dingin. Dan musim gugur akan dimulai pada tanggal 21 September nanti, yaitu minggu depan. Nah, di saat itu cuaca sudah termasuk dingin dan banyak hujan. Karena itu, Belanda membutuhkan lebih banyak gas. Gas ini bukan hanya dibuat untuk masak kalau di Belanda sini, tapi fungsinya juga untuk mandi, untuk pemanas ya, untuk air panas, juga untuk verwarming heater, pemanas ruangan supaya di saat winter itu kita nggak kedinginan di dalam rumah. Nah, itu memakai gas. Nah, biasanya kita itu memakai gas dari kita kiriman dari Rusia. Tapi saat ini Rusia sama Ukraina sedang bergolak, jadi mungkin gasnya itu juga agak gimana. Nah, ini juga mempengaruhi kondisi di Belanda. Tapi sebelum perang Ukraina pun, Belanda sudah mendengung-dengungkan hemat energi ini. Nah, itulah kenapa rakyat Belanda sangat-sangat kebingungan, termasuk Ningwati. Gimana nanti? Karena pemerintah Belanda bilang hematlah energi. Misalnya pakai pemanas biasanya 19-20, pakailah di bawahnya temperatur yang 18 atau 17, dan selanjutnya kita harus pakai baju hangat di rumah. Begitu sarannya pemerintah. Nah, terus kalau mandi kan pakai air panas. Nah, itu juga disarankan untuk menghemat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mandi 1 minggu sekali. Bayangin, bagaimana rasanya tubuh ini dengan mandi 1 minggu sekali, yang tiap hari mandi aja masih gerah. Tapi ya bisa dimengerti, karena kan kalau musim dingin atau musim gugur itu kita itu badan kita itu nggak mengeluarkan banyak keringat, jadi kering gitu ya. Terus bisa mandi 1 minggu sekali, itu saran dari pemerintah. Juga disarankan, juga sekarang ada di iklan-iklan di radio itu,
mandilah dengan pakai air dingin katanya. Bayangin mandi dengan air dingin di saat cuaca dingin. Siapa yang bisa? Katanya itu bagus untuk kondisi tubuh kita. Katanya. Kalau menurutku ya bisa kena rematik. Ya toh? Ya tapi lihat aja. Terus ada satu lagi. Kita mandinya kalau bisa itu maksimal 5 menit. Dan disarankan pakai waker. Halo, 5 menit pada biasanya masih gini-gini, ini masih sabunan atau masih cebok-cebok, belum semuanya guyur, belum lagi kalau keramas, wah nggak bisa 5 menit. Semuanya sudah pada, gimana ini gitu. Aku sudah mencoba mandi dengan air panas 5 menit saja. Hasilnya belum ada yang bisa basah. Masih ya istilahnya masih lap-lap gini sudah kreng, wakernya bilang 5 menit. Halo. Juga yang tak kalah pentingnya adalah energi itu naik, gas naik. Otomatis pemakaian air panas itu kan juga pakai gas ya. Itu juga akan naik. Terus apa lagi ya? Lampu juga akan naik. Jadi kalau stop kontak itu yang nggak diperlukan setelah dipakai itu harap dicopot semua. Wah, itu suamiku juga sudah bilang, kita harus hemat energi, yang artinya juga hemat biaya. Dia selalu bilang gitu. Tapi aku sama anakku selalu lupa. Dan suamiku yang cabutin. Dari dulu pertama kali menikah, dia yang selalu kalau mau tidur malam, dia selalu ronda. Satu-satu kamar, kalau masih ada yang nyala langsung dimatikan, cetek. Ya, begitulah di Belanda. Sebelum ada pengumuman ini pun yang namanya gas, air, listrik itu sudah mahal sekali. Bayangin sekarang ini juga mau dinaikkan lagi. Gimana rakyatnya nanti? Aku harap pemerintah juga mau memberikan subsidinya. Tapi sekarang masih dalam penggodokan. Tapi aku yakin pasti akan dapat subsidi itu. Cuman ya tetap aja semua biaya naik. Juga bahan makanan pada naik semua. Terus BBM sudah naik sejak beberapa bulan yang lalu. Naiknya nggak tanggung-tanggung. 1 liter itu 2,5 euro. Bayangin. Itu sejak bulan Mei. Sekarang agak turun dikit gitu. Gimana? Makanya kita sekarang kalau orang bilang, hidup di Belanda tuh enak, cari duit itu enak. Iya, tapi ya gitu, semua juga naik. Kondisi keuangan itu juga ya sama. Gaji naik, bahan pokok naik, terus BBM naik, ya sami mawon, ya toh. Jadi nggak ada sekarang istilahnya, kamu enak loh hidup di Belanda itu nanti kamu bisa terjamin gini-gini. Nggak, semua harus kerja keras sekarang. Itulah Belanda sekarang. Oke, semua yang aku ceritakan ini akan terjadi pada bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya. Jadi kita belum bisa merasakan bagaimana nanti dengan adanya gas yang naik, gimana kita harus masak, mandi dengan air panas, pemakaian pemanas di saat musim dingin. Nah, 3 bulan itu. Sama dengan musim gugur sekarang ya, jadi 6 bulan. Bayangin itu, bagaimana rakyat ini nanti. Juga Ningwati sendiri ya. Makan di restoran akan naik. Beli makanan di toko Indonesia akan naik. Beli makanan di supermarket untuk makanan Belanda juga naik. Semuanya naik. BBM naik. Bayangin. Kita tetap berusaha ya. Ini
juga ke kondisi yang tidak enak sama sekali. Sudah dikasih pandemi selama 3 tahun. Sekarang tahun ini sudah enakan, tapi ada masalah lain. Terus banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Nah, itu nggak mudah. Semua pada risau, gelisah. Apalagi aku dengar juga untuk pembelian rumah itu harga rente itu bunganya juga naik. Nah, itu memberatkan sekali loh. Walaupun suami istri bekerja. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Pasrah aja. Pasrah pada yang kuasa, dan kita sebagai umat beragama berdoa. Mohon Tuhan itu turun tangan untuk membantu situasi dunia seperti sekarang ini. Semua kena inflasi. Jadi jangan dibilang, oh hidup di Eropa enak. Oh hidup di Belanda enak. Ada subsidi ini, subsidi itu. Nggak semua orang dapat subsidi. Tergantung kondisi orang itu. Bagaimana? Begitu. Jadi itulah kenapa pemerintah mendengung-dengungkan hemat energi adalah hemat biaya. Seperti listrik, air, dan gas. Kalau orang bilang, itu biasa. Oh enggak, kalau hidup di 4 musim, sudah kena hantaman BBM, kena hantaman gas, air, terus juga listrik. Bagaimana? Kalau kita nggak punya iman yang kuat, sudah. Makanya hidup jangan lebih besar pasak daripada tiang, itu istilah peribahasa dari dulu itu masih terpakai sampai dengan saat ini. Apalagi di situasi inflasi seperti sekarang ini. Sungguh-sungguh terpakai. Jadi kalau kita hidup lebih besar pasak daripada tiang, nah kita yuk bisa merasakan sendiri akibatnya. Oke, sekian cerita Ningwati tentang inflasi di negara Belanda. Sampai ketemu di vlog-vlog yang akan datang. Dah.